Lalu bagaimanakah kondisi terkini di Gaza? Sudah bersama kami relawan Mercy Fikri Rofiul Haq yang saat ini berada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Fikri, apakah ada informasi terbaru mengenai kabar gencatan senjata di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Rendra dan Mbak Boni. Memang sampai detik ini berita mengenai gencatan senjata masih belum terdengar kembali, di mana memang pihak-pihak yang masih mengusahakan ya, yang dimediasi oleh pihak Qatar dan juga Mesir masih terus mengupayakan tentang adanya gencatan senjata, di mana juga dari pihak Hamas pun mereka menyetujui untuk membebaskan pembebasan sandera dari pihak Israel sendiri. Namun Hamas meminta untuk penarikan penuh terhadap pasukan Israel terhadap jalur Gaza, dan juga pembukaan blokade yang sudah lama dilakukan oleh pihak Israel selama 14 tahun lebih sejak 2006 lalu. Namun pihak Israel juga masih terus berunding, ya masih belum ingin menyetujui persyaratan-persyaratan gencatan senjata tersebut, sehingga sampai saat ini belum adanya gencatan senjata yang terdengar lagi oleh kami yang ada di jalur Gaza. Namun selain dari gencatan senjata itu, pihak Zionis Israel ini masih terus melakukan pemboman terhadap jalur Gaza. Tercatat dalam 24 jam terakhir ada 13 pembantaian yang ada di titik-titik yang ada di seluruh jalur Gaza. Akibatnya terdapat 113 warga yang meninggal dan juga terdapat 205 korban luka-luka, sehingga dari 7 Oktober lalu dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa terdapat 27.478 warga yang sudah syahid ataupun meninggal. Di antara mereka ada 12.000 anak-anak dan 8.200 adalah wanita, dan juga terdapat 339 tim medis serta 122 wartawan, dan masih ada sekali lagi 7.000 warga yang masih di bawah puing-puing reruntuhan yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim medis, dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai angka 66.835, dan sekali lagi korban ini didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan, dan juga terdapat juga para lansia. Dan dari berita yang saya dapatkan juga dari media lokal maupun dari teman-teman jurnalis yang ada di jalur Gaza, mereka mengatakan bahwa penangkapan-penangkapan juga masih terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Akibatnya dari pemantauan hak asasi manusia Euro Mediterania mengatakan bahwa saat ini banyak remaja, orang tua, bahkan perempuan serta anak kecil pun banyak yang ditangkap oleh pihak Israel akibat mereka menyergap sebuah rumah juga yang ada di jalur Gaza, karena mereka saat ini masih terus melangsungkan serangan-serangan daratnya ke jalur Gaza, sehingga pemantauan hak asasi manusia Euro Mediterania ini mengatakan bahwa juga banyak terjadi pelecehan-pelecehan seksual terhadap wanita-wanita yang ditangkap, ataupun pemukulan-pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap tahanan-tahanan Palestina. Bahkan seringkali Israel juga beberapa kali sudah memulangkan para tahanan tersebut dalam keadaan sudah jasad ataupun sudah meninggal, dan banyak dari organ-organnya sudah menghilang, antara lain adalah kornea mata, jantung, dan juga organ-organ vital lainnya yang dicuri oleh pihak Israel ya. Selain mereka juga mengembalikan tahanan-tahanan itu dalam keadaan hidup, terkadang juga mereka mengembalikan tahanan-tahanan itu dalam keadaan meninggal. Artinya sudah dimutilasi oleh mereka dan sudah mendapatkan penyiksaan-penyiksaan ya. Dan mereka sekali lagi dari bulan Sabit Merah Palestina kemarin saya menyampaikan di live bahwa Rumah Sakit Al-Amal yang ada di Gaza Selatan menjadi pengepungan oleh pihak tank-tank Israel, dan saat ini hari ini pasukan penjajah menangkap Direktur Jenderal Rumah Sakit Al-Amal di Khan Yunis ya, yaitu Haidar Al-Qudra, dan juga Direktur Administrasi Rumah Sakit, yaitu Mahir Atallah. Sehingga saat ini
terjadi masih ada 99 tim medis yang ditawan oleh mereka dan sejumlah 5 direktur rumah sakit yang masih ditawan oleh mereka yang belum dikembalikan, serta 10 jurnalis yang juga ditangkap yang ada di jalur Gaza tentunya yang masih belum dikembalikan. Namun di tepi barat juga sebenarnya sudah ada 6.000 lebih warga sejak 7 Oktober lalu ya yang ditangkap oleh pihak Israel yang masih belum dilepaskan oleh mereka, yang masih ditawan oleh mereka, dan masih banyak penyiksaan-penyiksaan yang disembunyikan oleh mereka, dan masih banyak tawanan-tawanan ini tidak diberitahukan lokasinya ke pihak-pihak pemerintah sehingga mereka saat ini masih melakukan penyiksaan tersebut. Firky, dengan adanya penyerangan atau pengepungan terbaru terhadap rumah sakit, saat ini bisa dicatat berapa rumah sakit yang masih beroperasi secara penuh di wilayah Gaza? Ya, saya masih mendapatkan berita update dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa masih terdapat 30 rumah sakit yang sudah berhenti beroperasi dari 36 rumah sakit. Artinya hanya 6 rumah sakit saja yang masih beroperasi dalam operasi yang terbilang sangat kritis, di mana mereka saat ini kekurangan obat-obatan dan juga bahan bakar tentunya, karena bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza masih terus dibatasi, masih terus dikontrol oleh pihak Zionis Israel. Bahkan dari masyarakat Israelnya pun mereka mendemo ya di perbatasan Karim Abu Salim untuk tidak bantuan-bantuan itu masuk ke jalur Gaza, dan terdapat 53 puskesmas yang sudah berhenti beroperasi serta 150 institusi kesehatan yang sudah beroperasi dengan segala kendala, baik itu kehabisan bahan bakar maupun juga dengan kehabisan bahan stok obat-obatan. Dan juga tidak lupa juga ada 122 ambulan yang sudah dibom atau sudah mengalami kerusakan yang sudah tidak bisa dioperasikan kembali oleh tim rumah sakit, sehingga tentunya ini menghambat tim evakuasi para tim medis ya untuk ambulan ini juga. Dan juga tentunya sekali lagi terdapat 339 tim medis yang meninggal. Artinya saat ini rumah sakit ini bukan hanya darurat obat-obatan ataupun darurat bahan bakar, namun darurat tim medis juga, karena banyak tim medis yang ditargetkan oleh pihak Israel. Dan saat ini juga rumah sakit menjadi target-target juga ya, di mana rumah sakit Nasir yang ada Khan Yunis juga, saya mendapatkan berita dari media lokal juga beberapa kali sudah menjadi target, rumah sakit Eropa menjadi target, rumah sakit Al-Amal yang ada di Gaza Selatan juga menjadi target, bahkan di seluruh rumah sakit juga menjadi target pihak Zionis Israel. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq, informasi langsung dari jalur Gaza. Selamat bertugas kembali dan semoga Anda selalu sehat.